Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wipa Fauzia dari kelas BK 3C dengan NIM C2086201065. Saya di sini akan memenuhi ujian akhir semester saya dengan mempraktekkan tentang teknik keterampilan dasar konseling. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan teknik-tekniknya. Yang pertama yaitu ada invitation skill. Invitation skill merupakan teknik dasar keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan sesi konseling. Tujuan dari invitation skill, yang pertama mendorong klien untuk berbicara terbuka, dan yang kedua konseli terlibat secara aktif dalam sesi konseling, dan yang ketiga mengajarkan klien keterampilan sebagai bagian intervensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Amel, sini masuk. Ya baik teh, terima kasih. Apa kabar Amel? Alhamdulillah baik teh. Apa kabar juga dengan teteh? Alhamdulillah, Teteh juga baik ya. Sebelumnya Teteh sudah menerima formulir ya yang Amel kirimkan ke email Teteh. Nah sekarang sesi konseling ini akan segera dimulai. Apakah Amel sudah siap? Ya teh, siap. Baik, kalau begitu di sini terdapat 2 kursi. Dan Amel sekarang silahkan Amel untuk memilih kursi mana yang menurut Amel paling nyaman di saat nanti sesi konseling ini berlangsung. Mungkin sebelah sini teh. Ya, silahkan duduk Amel. Ya baik, terima kasih teh. Ya, sama-sama. Sekarang hanya tersisa 1 kursi ya Amel, yaitu kursi di sebelah Amel. Bolehkah Teteh duduk di sebelah Amel? Ya boleh teh. Baik, terima kasih Amel. Sebelumnya Teteh izin bertanya ya sama Amel. Sebelum melakukan sesi konseling ini, alangkah baiknya Amel memperkenalkan diri Amel terlebih dahulu ya. Ya baik teh. Langsung saja ya teh. Nama saya Amelia Pratiwi. Saya tinggal di Ciamis. Saya bersekolah di SMA N1 Negeri Ciamis. Oh, berarti statusnya masih sebagai ini ya, siswa. Iya betul teh. Baik, kalau begitu Teteh izin memperkenalkan diri juga ya Amel. Perkenalkan, nama Teteh Wipa Fauzia. Teteh berstatus masih sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Teteh sekarang udah semester 3 akhir ya. Iya. Sebelum melakukan sesi konseling ini, apakah Amel ada yang ingin ditanyakan kepada Teteh? Iya ada teh. Saya ingin bertanya, berapa lama sesi konseling ini berlangsung dan berapa waktunya teh? Jadi sesi konseling ini akan berlangsung dalam waktu 4-90 menit ya Amel per sesinya. Dan juga untuk sesinya yaitu ada 4 sesi tergantung permasalahan yang dialami oleh klien, yaitu Amel sendiri ya. Kalau misalkan masalahnya serius, misalkan benar-benar perlu lagi belum terselesaikan, jadi masih ada sesi selanjutnya ya. Dan jika permasalahan Amel sudah mulai bisa teratasi dan sudah semakin membaik, tidak terlalu parah permasalahan Amel, mungkin bisa tidak melebihi dari 4 sesi ya, seperti itu. Oh iya teh. Nah, Amel, Teteh juga ini ya akan memberitahukan Amel bahwa di sesi konseling ini bersifat pribadi atau rahasia ya. Jadi hanya Amel dan Teteh yang tahu. Misalnya ada seseorang yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini, keluarga maupun kerabat Amel, teman Amel maupun
pasangan Amel sekalipun ingin mengetahui permasalahan ini, apakah diperbolehkan atau tidak? Sebaiknya hanya kita berdua saja teh, tidak ada yang tahu gitu. Ya, baik, kalau begitu Teteh juga mengucapkan terima kasih ya kepada Amel telah memberikan kepercayaan tentang masalah yang sedang Amel hadapi saat ini. Apakah Amel sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum teh. Baik, di sini Teteh akan sedikit menjelaskan sesi konseling ini ya. Jadi di sesi konseling ini Teteh bertindak sebagai konselor dan Amel sebagai konseli atau klien Teteh. Yaitu sesi konseling ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh klien yaitu Amel sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, Amel silahkan langsung saja menceritakan permasalahan Amel yang sedang Amel hadapi sekarang. Lalu teknik yang kedua adalah paraphrasing skill, yaitu cara merefleksikan atau menegaskan kembali kepada konseli tentang poin penting di dalam pembicaraan konseli secara lebih jelas dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Tujuan dari paraphrasing ini yaitu konseli dapat memahami pembicaraan. Yang kedua, mendorong konseli untuk mengungkapkan ide atau pemikirannya. Yang ketiga, membantu konseli memusatkan pembicaraan. Yang keempat, membantu konseli yang membutuhkan kesimpulan. Dan yang kelima, untuk lebih menekankan isi pesan dibandingkan afeksi. Baik teh, langsung saja ya teh. Jadi sebenarnya saya itu ada beberapa permasalahan yang membuat saya terus kepikiran gitu teh, dan jadi tidak fokus untuk bersekolah dan mengerjakan tugas saya. Sedangkan saya sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Nah, saya sekarang sudah di akhir semester ya teh. Nah, di sisi lain, saya mempunyai adik saya yang masih kecil. Permasalahan ini disebabkan oleh keluarga saya sendiri, karena bisa dibilang kalau saya itu anak broken home ya teh. Semenjak orang tua saya berpisah, saya menjadi anak yang kurang perhatian gitu teh dari orang tua saya gitu. Nah, di sisi lain juga saya harus bersekolah dan menjaga adik saya gitu yang masih kecil, karena kedua orang tua saya bekerja di luar kota. Nah, saya sulit nih untuk membagi waktu saya untuk bersekolah, mengerjakan tugas, dan menjaga adik saya. Oh iya, jadi permasalahan Amel seperti itu ya. Ya. Jadi Amel merasa kebingungan dan kesulitan untuk membagi waktu antara waktu Amel untuk bersekolah, mengerjakan tugas, serta menjaga adik Amel yang masih kecil. Permasalahan Amel awalnya ditimbulkan dari permasalahan kedua orang tua Amel ya, keluarga Amel sendiri yang berefek ke diri Amel sendiri gitu. Jadi mengakibatkan permasalahan ini tuh jadi Amel tuh tidak fokus sekolah gitu. Serta juga Amel harus menjaga adik Amel yang masih kecil ya, begitu? Iya benar teh, benar sekali gitu. Saya ingin bisa membagi waktu saya dengan sebaik-baiknya. Iya, Teteh mengerti ya. Yang ketiga yaitu reflection to feeling, yaitu adalah salah satu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan perasaan, pikiran, dan pengalaman si klien, kemudian merefleksikan kembali kepada klien. Tujuannya yaitu yang pertama membantu klien dalam memahami perasaannya, yang kedua mendorong konseli agar lebih banyak mengekspresikan perasaannya, dan yang ketiga membantu konseli mengatur atau menata perasaannya, dan yang keempat yaitu memberitahukan kepada konseli bahwa konselor memahami perasaannya. Jadi Amel merasa
merasa masih belum mampu untuk membagi waktu Amel dengan baik ya, seperti itu. Amel masih merasa kesulitannya untuk membagi waktunya. Iya, benar sekali teh. Saya belum mampu membagi waktu dengan baik gitu. Saya ingin seperti seorang pelajar yang baik, yaitu bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan juga ingin menjadi kakak yang baik pula gitu untuk adik saya. Ya. Nah, dan jika saya menitipkan adik saya kepada kerabat maupun tetangga saya nggak enak gitu teh. Ya, jika harus merepotkan orang lain gitu ya. Iya. Ya, baik. Amel, teteh mengerti dengan apa yang Amel rasakan ya saat ini. Mungkin yang Amel rasakan sekarang merasa sedih akan keluarga Amel yang mungkin bisa dibilang Amel itu anak broken home ya. Amel rasakan mungkin kesulitan dalam membagi waktu Amel, dan juga Amel merasa takut gitu mengganggu waktu dan merepotkan kerabat Amel ataupun tetangga Amel yang sudah menitipkan adik Amel kepada mereka gitu ya. Tapi di sisi lain juga kan Amel ini kan masih sekolah ya, pasti mau gimana lagi gitu. Masa adik Amel dibawa pergi ke sekolah kan gak mungkin ya. Iya, benar sekali teh. Aduh, maaf ya. Ya, gak apa-apa Amel. Dan yang keempat ada reflection to meaning dan summarizing skill atau ringkasan dan simpulan. Reflection to meaning adalah menangkap isi pikiran, perasaan, dan pengalaman konseli yang konselor amati, baik dari segi bahasa, lisan, maupun bahasa tubuh. Dengan kata lain, upaya refleksi merupakan upaya menggambarkan kembali isi komunikasi seseorang secara menyeluruh. Dan summarizing skill yaitu keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses-prosesnya. Tujuannya yaitu yang pertama menyatukan berbagai unsur-unsur dalam perasaan klien. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema umum yang baru jelas setelah dikemukakan. Dan yang ketiga, untuk mengarahkan pembicaraan klien. Dan yang keempat, mereview kemajuan yang diperoleh selama satu atau beberapa kali wawancara. Jadi, apa yang telah Amel sampaikan ke Teteh tadi yaitu permasalahan tentang keluarga Amel ya, dan juga Amel tidak bisa membagi waktu yang cukup mengganggu Amel di saat Amel sedang mungkin mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Apalagi Amel sekarang udah mau sekarang kan Amel udah udah kelas 12 gitu, pasti masih harus ujian gitu, harus fokus belajar gitu. Sedangkan Amel mungkin terganggu ya sama adik Amel karena gak ada yang ngejagain gitu. Iya, benar teh. Terkadang saya suka merasa malu gitu jika terus-terusan menitipkan adik saya kepada tetangga saya maupun kerabat saya gitu teh. Iya, tentunya Amel juga ingin menjadi pelajar yang baik gitu, dan juga Amel mempunyai keinginan untuk menjadi menjadi seorang kakak yang baik juga buat adik Amel gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, kerabat dan tetangga Amel baik-baik semuanya, suka membantu Amel untuk menjaga adik Amel ya di saat Amel ataupun sedang berpergian gitu, mengerjakan tugas gitu. Terus ketika Amel pergi ke sekolah mungkin ya. Teteh mau bertanya, tapi Amel suka bermain. Kalau main itu di rumah atau main ke rumah teman? Di rumah aja sih teh, kan harus jaga adik. Oh, paling suka main, paling teman-teman Amel Iya, yang paling ke ke rumah rumah. Amel. Oh iya, seperti itu. Dan yang kelima ada goal setting skill,
yaitu sebuah tujuan atau sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Baik Amel, lalu apa yang akan Amel lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya akan terus mencoba membagi waktu saya dengan sebaik-baiknya dan juga bisa menjadi pelajar yang baik gitu teh, dan kakak yang baik. Saya akan lebih memanfaatkan waktu saya dengan sebaik-baiknya dan lebih bermanfaat. Ya. Lalu harapan apa yang Amel inginkan untuk kedepannya? Sebenarnya harapan saya itu ingin keluarga saya kembali seperti sedia kala sebelum terjadinya perpisahan ini teh. Ya. Tapi gimana ya, saya selalu berpikir mungkin ini sudah takdirnya Ya. dan juga Amel sekarang mungkin hanya ingin bisa membagi waktu Amel sebagai seorang pelajar dan harus menjaga adik Amel. Mungkin seperti itu teh. Ya, baik. Saran Teteh, mungkin Amel harus mengutamakan kewajiban Amel sebagai pelajar ya. Apalagi sekarang Amel kan udah mau ujian tuh, udah mau kelulusan. Amel walaupun di sisi lain adik Amel juga penting, menurut Teteh Amel harus mengurangi kegiatan yang tidak perlu gitu ya, atau yang tidak penting gitu. Jadi utamakan dulu kegiatan Amel yang penting sehingga Amel bisa memanfaatkan waktu Amel sebaik-baiknya. Mungkin untuk membagi waktu antara sekolah dan menjaga adik Amel ya tentunya. Iya teh, terima kasih banyak ya teh atas masukannya dan juga terima kasih Teteh sudah mau mendengarkan saya untuk permasalahan saya. Ya, sama-sama ya Mel. Tentunya kan Teteh di sini juga bertindak sebagai konselor ya. Teteh hanya bisa memberi saran atau masukan untuk Amel apa yang Teteh bisa ya, seperti itu. Dan yang keenam ada challenging atau confrontation skill. Adalah teknik yang digunakan oleh seorang konselor yang menentang klien karena adanya ketidaksamaan yang terlihat di dalam diri konseli. Tujuannya yaitu dapat membantu tidak menentang orang tetapi dengan cara memberikan masukan khusus yang terbatas mengenai perilaku yang tidak konsisten tersebut. Baik Amel, Teteh ingin bertanya ya kepada Amel, apa yang Amel harapkan dari permasalahan yang Amel hadapi saat ini? Yang saya harapkan semoga permasalahan ini cepat berlalu ya teh dan selesai gitu, dan semoga saya juga bisa melalui ini semua menjadikan permasalahan ini menjadi pembelajaran untuk diri saya ke depannya. Oh iya, baik, Teteh mengerti ya. Semoga Amel dari adanya permasalahan ini Amel bisa menjadikan diri Amel menjadi seseorang yang lebih dewasa gitu ya. Karena di umur Amel yang sekarang Amel sudah termasuk remaja ya, mau ke dewasa gitu ya. Cobaan ini mungkin cukup berat ya kalau menurut Teteh, apalagi tentang keluarga Amel gitu. Baik Amel, sebelum sesi konseling ini berakhir, Teteh masih ada pertanyaan lagi untuk Amel ya. Mungkin pertanyaan Teteh ini akan membuat Amel berpikir dan mempunyai harapan gitu untuk kedepannya. Misalkan ya di sini Teteh misalkan nih Teteh di sini mempunyai
satu buku ajaib untuk Amel ya. Nah, terus di sini Teteh mempunyai buku ajaib untuk Amel. Jadi sekarang Teteh memberikan buku ajaib ini kepada Amel. Apa yang akan Amel tuliskan di dalam buku ini? Silakan Amel pegang dulu. Di dalam buku ini Amel akan menuliskan harapan atau keinginan apa di kehidupan Amel setelah 5 tahun ke depan gitu ya. Amel ingin seperti apa gitu. Apakah Amel paham tentang apa yang Teteh bicarakan tadi? Iya Teh, paham. Saya akan langsung menuliskannya. Iya. Oh, tunggu sebentar ya, Teteh mau ngambil pulpennya. Maaf Amel ya, menunggu. Iya, nggak apa-apa Teh. Ya, silakan sekarang Amel tuliskan harapan-harapan Amel di 5 tahun yang akan datang nanti. Apakah sudah Amel? Ya, sudah Teh. Nah, harapan seperti apa yang Amel tuliskan di dalam buku ajaib itu? Ya, saya berharap 5 tahun ke depan saya menjadi orang yang sukses. Terus kemudian saya bisa membagi waktu saya sebaik-baiknya dan ingin menyekolahkan adik saya setinggi mungkin. Dan ingin mempunyai keluarga yang sangat harmonis. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah teknik SFBT. Adalah membantu konseli mengambil sikap dan perubahan dari pembicaraan masalah menjadi pembicaraan yang berorientasi pada solusi sehingga diharapkan pembicaraan antara konselor dan konseli mempunyai kemungkinan besar untuk mengubah situasi konseli sehingga mampu mengatasi masalahnya. Tujuan dari SFBT ini adalah kriteria pengubahan yang dapat dilakukan konselor, antara lain mengungkapkan tujuan konseling dengan kata-kata yang positif, serta perumusan tujuan secara spesifik. Statement yang dimunculkan konselor mengandung proses memberikan atau statement, pernyataan, dan sifatnya praktis. Baik, jadi harapan Amel seperti itu ya. Amel ingin sukses, ingin menjadi kakak yang baik, dan ingin menyekolahkan adik Amel setinggi-tingginya. Dan juga Amel ingin mempunyai keluarga yang harmonis ya tentunya. Jadi intinya keluarga Amel yang sekarang bisa menjadikan Amel contoh buat kedepannya gitu ya. Baik, kalau begitu Amel, Teteh masih mempunyai satu pertanyaan lagi ya untuk Amel. Teteh di sini akan bertanya tentang perumpamaan. Misalkan Teteh memberikan skala 1 sampai 10, maka Amel akan memilih angka berapa sebelum dan sesudah melakukan sesi konseling ini. Dan diibaratkan Amel memilih angka yang paling besar, berarti keadaan Amel sebelum melakukan sesi konseling ini cukup cukup benar-benar sedang berada di keadaan yang serius atau bisa dibilang parah ya, seperti itu. Sekarang Teteh bertanya, sebelum melakukan sesi konseling ini Amel berada di skala berapa? Mungkin berada di skala 8 ya Teh. Wah, cukup besar ya Amel. Ternyata permasalahan Amel ini cukup benar-benar serius ya untuk Amel. Bisa dibilang ya cukup serius gitu ya. Sekarang kan sudah melakukan sesi konseling. Amel sudah menceritakan permasalahan Amel, apa yang Amel alami, apa yang Amel rasakan gitu. Sekarang Amel berada di skala berapa setelah Amel sudah menceritakan ini semua dan sudah melakukan sesi konseling ini?
Berada di skala 2 teh. Berada di skala 2. Alhamdulillah kalau begitu Amel ada perubahan ya. Sekarang bagaimana perasaan Amel setelah ketika sudah melakukan sesi konseling ini? Perasaan yang saya rasakan, saya menjadi lega, saya menjadi nyaman, plong gitu teh. Iya, Tidak ada perasaan yang seperti sebelumnya. iya, merasa lebih tenang ya daripada juga. sebelumnya. Iya. Kalau begitu sesi konseling ini tentunya cukup berpengaruh ya untuk Amel, bisa membawa perubahan walaupun belum sepenuhnya seperti itu. Teteh harap Amel untuk kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Semoga di sesi konseling ini bisa memberikan manfaat untuk Amel, begitupun untuk Teteh juga ya. Iya teh. Terima kasih banyak ya teh sudah mendengarkan dan memberikan nasihat dan masukan kepada Amel. Iya. Sama-sama Amel, tentunya Teteh juga mengucapkan terima kasih ya kepada Amel sudah memberikan kepercayaan kepada Teteh atas apa yang sedang Amel alami sekarang. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja ya sampai di sini. Mohon maaf ya bila ada ucapan atau tingkah laku Teteh yang kurang mengenakan untuk Amel ya. Teteh mohon maaf. Ya teh, terima kasih banyak ya teh sudah menyempatkan waktunya dan sudah memberi masukannya kepada Amel gitu. Saya meminta maaf juga bila ada kesalahan Amel yang Amel ucap ataupun selama di sesi konseling ini. Ya, ya tidak apa-apa Amel, sama-sama ya.